Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan membahas perihal tanggapan Indonesia terhadap penyerangan Rusia ke Ukraina dalam kerangka hukum internasional dan kebijakan politik. Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Konflik antara Rusia serta Ukraina diawali oleh serangan pasukan Rusia pada 24 Februari 2022. Tentara Rusia menyerbu kota-kota besar di Ukraina seperti kota Berdyansk, Chernihiv, Kharkiv, Odessa, Sumy, serta sebagian dari ibu kota Kiev. Pada 24 Februari 2022, Putin melalui pidato yang ditayangkan televisi mengumumkan serangan militer ke Ukraina. Putin sudah lama menentang hubungan Ukraina dengan Barat dan terdapatnya laporan adanya rencana Ukraina masuk ke dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Nah, bagaimana sih pandangan Indonesia dalam perspektif hukum internasional dan kebijakan politik? Nah, dalam hukum internasional, kebijakan politik Rusia untuk mengambil tindakan militer ke wilayah Ukraina dengan menggunakan pasal 51 Piagam PBB tentang hak pembelaan diri, right to self-defense, sama sekali tidak didukung fakta atau dasar hukum yang sah dan jelas. Serangan tersebut justru pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara dan integritas teritorial Ukraina. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip dan ketentuan yang terdapat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang semuanya secara eksplisit mengakui kedaulatan sebagai hal utama dalam hubungan internasional. Selanjutnya, dalam kebijakan politik, Indonesia telah menyatakan posisinya dalam menghadapi konflik Rusia-Ukraina, bahwa negara ini tidak akan memihak pada salah satu pihak dan akan menjaga hubungan baik dengan kedua negara tersebut, karena keduanya merupakan sahabat Indonesia. Untuk meredakan konflik, Indonesia melakukan misi perdamaian dengan mengaktifkan kembali kerjasama ekonomi global, dan ini memperoleh tanggapan positif dari kedua negara yang bersangkutan, serta larangan untuk membuka kembali jalur perdagangan yang sebelumnya diblokade. Selain itu, Indonesia secara resmi meminta penyelesaian segera atas konflik antara Rusia dan Ukraina ini melalui upaya diplomasi dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah situasi yang semakin memburuk. Sekian dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Internasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun yang lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih.